Ya pemirsa, program vaksinasi nasional yang akan dimulai hari ini tentunya akan membawa harapan agar pandemi ini segera berakhir. Ya, namun sayang program ini harus berhadapan dengan sejumlah rintangan, mulai dari sejumlah orang yang menolak divaksin karena khawatir akan efek samping yang ditimbulkan. Berikut kita simak laporan khas Redaksi Pagi. Virus COVID-19 akhirnya mendapat lawan. Lawannya adalah vaksin yang mulai didistribusikan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kehadiran vaksin dipercaya mampu membuat orang imun alias kebal dengan virus yang sudah menelan korban jiwa 1,9 juta orang di seluruh dunia. Indonesia sendiri mulai menjalankan program vaksinasi Rabu 13 Januari setelah Badan POM merilis izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac. Dari hasil evaluasi BPOM, vaksin Sinovac mempunyai tingkat kemanjuran atau efikasi sebesar 65,3% dengan efek samping ringan dan sedang. Perhatikan kondisi kedaruratan tersebut dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19. Maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan Emergency Authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatory obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Meski BPOM sudah memberikan izin penggunaan darurat, sayang tak sedikit masyarakat yang khawatir akan efek samping vaksin. Salah satu yang khawatir dengan efek yang timbul adalah anggota DPR Komisi 9, Ripka Ciptaning. Anggota Dewan dari PDI Perjuangan ini menyoroti tahapan uji klinis. Mau semua usia boleh, tetap misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan nantinya vaksin yang akan digunakan di Indonesia berasal dari beberapa industri farmasi dan setiap merek vaksin juga berbeda peruntukannya bergantung uji klinis yang telah dilalui. Karena memang vaksin yang ada sekarang yang Sinovac itu uji klinisnya baru sampai usia 59 tahun. Kita harapkan kalau vaksin Pfizer, AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret, April. Keamanan vaksin memang menjadi hal prioritas. Jangan sampai justru vaksin berdampak buruk pada penerima. Sebelumnya, BPOM telah mengungkapkan hasil evaluasi vaksin Sinovac hanya berdampak gejala ringan dan sedang dan manfaat yang didapat lebih besar ketimbang resiko. Tak hanya itu, pemerintah bahkan berusaha meyakinkan masyarakat, termasuk Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Tim Liputan CNN Indonesia.